Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan sudah terikat takdir denganmu sejak lahir. Ya. Jadi kita kan bertanya-tanya, apakah kemudian mantan ini masih jodoh kita, ditakdirkan sebagai jodoh kita atau tidak ya? Nah, jadi sesungguhnya ketika kita mencoba membaca tanda-tanda yang ada, satu ya, bahwa kita ketemu dengan mantan itu adalah perjalanan yang sungguh ajaib ya menurut kita. Misal kita dan mantan berasal dari kota yang berbeda, dipisahkan lautan, tentu sama sekali tidak saling mengenal. Ya. Tetapi kemudian kita dipertemukan dengan dia. Misal kuliah di tempat yang sama. Ya. Beda kan kalau orang sudah kenal sejak kecil begitu. Ini enggak. Sama sekali tidak kenal, tetapi kemudian saling mencari dan dipertemukan, didekatkan. Ya. Sekarang kita bertanya-tanya, apa yang menggerakkan kita misal memilih tempat kuliah itu? Dan apa juga yang menggerakkan mantan untuk memilih tempat kuliah itu? Ya. Yang menggerakkan adalah petunjuk dari Allah. Allah yang menggerakkan kita. Dan juga menggerakkan mantan. Ketemulah. Itu jawaban misterinya. Kenapa kita bisa dipertemukan? Padahal dari keluarga yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dari daerah yang bahkan berbeda, kita tidak saling mengenal, orang tua juga tidak saling mengenal, tapi tiba-tiba kita diberikan petunjuk, mantan juga begitu, digerakkan dan kita ketemu. Ya, artinya ada takdir yang sedang kita dan mantan jalani. Bertemulah. Nah, walaupun kemudian sekarang terlanjur berpisah, pertanyaannya, di dunia fana ini ada tidak orang yang kemudian menjadi jodoh sejati, menua bersama, yang di dalam perjalanannya mereka berpisah dulu? Banyak. Ya. Banyak kan? Sudah kenal atau bahkan sudah menikah, bercerai. Ya, beberapa waktu. Kemudian berpikir, saling membutuhkan, saling merindukan, balik, rujuk. Dan kemudian belajar dari pengalaman perpisahan itu, jangan pisah lagi. Dan mereka bisa mempertahankan rumah tangga hingga kakek nenek. Banyak kan? Nah, seperti itu juga kita dengan mantan pada saat ini. Kita sedang terpisah dengan mantan. Mungkin tidak. Kita dan mantan akan balik bersama lagi. Nah, kalau kita lihat pengalaman, banyak orang yang kemudian menjadi suami istri, langgeng hingga tua kakek nenek. Setelah menjalani perpisahan, mereka bisa menjalani takdirnya yang seperti itu. Sangat mungkin itu pula takdir hidup kita dan mantan. Dari tidak saling mengenal, ya, tapi takdir sudah menggariskan bahwa kita akan ketemu dengan dia. Ya, artinya kan takdir yang sudah digariskan sejak kita dan mantan dilahirkan di dunia. Kita sekolah di tempat kita, mantan sekolah di tempat dia.
ya terus SD, SMP, SMA. Nah, begitu kuliah dapat petunjuk yang sama untuk kuliah di perguruan tinggi yang sama, di program studi yang sama. Bahkan kemudian pada saat awal perkuliahan, kelasnya juga sama. Kita digerakkan agar bertemu. Ya, jadi meskipun sekarang terpisah, apakah kemudian kita dipertemukan dengan mantan, ya, melalui perjalanan yang jauh begitu, itu akan begitu saja untuk berpisah? Kan tentu tidak. Ya, kita dan mantan sudah menjalani perjalanan hidup, ya, dari tidak mengenal, jadi bersama untuk terpisah. Nah, artinya ada sesuatu, ya, yang sudah digariskan untuk kita dan mantan untuk dijalani bersama-sama. Terus yang kedua, kita dengan mantan itu tidak punya persamaan persaudaraan, ya. Artinya ya kalau dicari-cari memang tidak ada garis saudara sama sekali, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kita dan mantan itu punya banyak sekali kemiripan. Kemiripan fisik, kemiripan sifat, kemiripan hobi, apalagi itu, kemiripan bakat, ya, dan seterusnya tuh. Kan sampai kemudian misal memilih tempat kuliah yang sama itu kan karena punya ketertarikan yang sama pada ilmu yang sama, sehingga ketemulah. Artinya kemiripannya banyak sekali. Memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang memang akan lebih condong memilih seseorang yang mirip dengan dia. Misal, ada penelitian yang mengatakan kalau ada seorang wanita, dia dekat dengan bapaknya, maka dia akan condong memilih jodoh yang mirip dengan dia. Artinya, dia mirip siapa? Ya mirip bapaknya kan? Maka dia akan condong mencari seseorang yang memiliki kemiripan dengan dia. Nah, jadi pertanyaannya lagi, ketertarikan karena kemiripan. Tanpa kita sadari ya, kita itu menyukai seseorang yang memiliki kemiripan fisik dengan kita tanpa kita sadari. Pertanyaannya, apakah kemiripan itu yang melahirkan rasa ketertarikan itu terjadi dengan tidak disengaja? Coba nih ya, dari jauh, sama-sama tidak saling mengenal, kemudian ketemu. Memiliki pula kemiripan yang melahirkan ketertarikan. Ya, artinya kan ada sesuatu yang sudah digariskan, ya, antara kita dan mantan dari berjauhan, ketemu, punya kemiripan, muncul ketertarikan atau jatuh cinta. Nah, ada garis takdir yang sudah kita jalani bersama mantan dari jauh. Ya, tidak punya garis persaudaraan, tapi punya banyak kemiripan yang melahirkan ketertarikan. Nah, itu terjawab ya, misteri kita dan mantan. Dan yang ketiga yang paling penting nih, dulu sebelum ketemu mantan kita berdoa. Apa yang jadi doa kita? Agar kita dipertemukan dengan jodoh terbaik untuk kita fid dunia wal akhirah. Dalam proses pencariannya ketemu dengan mantan. Ketemu. Bersama. Walaupun sekarang sedang pisah.
ya. Ketika kita ketemu dengan mantan, apa yang jadi jodoh kita? Kita memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Ya kan? Itu doa kita bersama tuh. Ketika dengan mantan. Bahkan mungkin ketika misal sedang berdoa bersama, ya kita membaca doa itu, mantan mengaminkan doa itu juga. Ya. Dan ketika perpisahan itu terjadi, apa yang jadi doa kita? Tetap sama kan? Agar mantan kembali dan menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Oke ya? Sebelum ketemu mantan kita berdoa agar mantan menjadi agar ketemu dengan jodoh terbaik dalam hidup kita. Ketemulah dengan mantan. Saat masih bersama dengan mantan, doanya juga sama. Cuman sekarang sudah tahu orangnya. Agar mantan, kita sudah bisa nyebut nama orang nih. Kalau kemarin kan belum bisa nyebut, karena belum tahu orangnya yang mana. Bersama mantan, ya, kita juga berdoa agar dia menjadi jodoh kita selamanya. Oke? Belum ketemu, masih berjauhan, berdoa agar ketemu jodohnya. Tapi kan tidak mungkin nih, langsung bareng nih nggak mungkin ya. Atau langsung menikah kan tidak mungkin. Begitu kita punya ketertarikan, kita mulai berdoa kan. Tapi sudah bisa nyebut nama nih. Oh ini orangnya, kita berdoa. Kita minta kepada Allah agar dia misal mau menerima kita sebagai suami atau istrinya. Doa itu terkabul. Menikahlah ya. Menikah. Ketika sudah menikah, apa yang jadi doa? Agar dia menjadi jodoh kita selamanya fid dunia wal akhirah. Ya. Dia pun ketika bersama-sama berdoa mengaminkan doa-doa itu. Dan kita sekarang menghadapi ujian perpisahan. Berpisah dulu. Tapi bukan cuma kita ya. Bahkan sejak Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa, manusia pertama yang diturunkan ke dunia, itu juga sudah menghadapi yang namanya ujian perpisahan. Kan pisah dulu tuh. Ya. Nabi Adam menurut sebagian sejarawan diturunkan di Asia Selatan, ibunda Hawa diturunkan di Timur Tengah. Jalan saling mencari, ketemulah di Jabal Rahmah, ya, Bukit Kasih Sayang. Itu kan ya, proses yang dijalani oleh nenek moyang kita. Nah sekarang kita juga menjalani, ya menjalani skenario seperti yang dijalani oleh Nabi Adam alaihissalam. Berpisah dulu. Nah, ketika berpisah juga doa kita sama, agar dia kembali. Nah, ini yang paling penting. Bahwa, kalaupun mungkin jodohnya, selama bersama itu saja, menjalani takdir yang panjang itu. Jodohnya misalnya menikah 3 tahun, setelah itu bercerai, ya sudah jodohnya 3 tahun. Tetapi karena dia tidak pernah berhenti berdoa, agar mantannya ini menjadi jodoh dia, maka takdir yang mengatakan bahwa mereka berjodoh 3 tahun saja bisa berubah dengan kekuatan doa dia. Karena itu kita diajarkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Nah, jadi kalau ditakdirkan bersama selamanya, doa itu akan memperkuat takdir. Tapi kalau ditakdirkan jodohnya 3 tahun, maka takdir bisa berubah. Ya, dari jodohnya 3 tahun, Allah kabulkan doa kita, maka jadi berjodoh selamanya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.